Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, kalian siapkan dulu buku pelajarannya, buku catatan dan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Sekarang kalian semua siapkan ya. Baiklah, kalau sudah siap, sekarang kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Menuliskan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan manusia. Perubahan cuaca dapat terjadi dalam satu hari. Misalnya, saat pagi cuaca berawan. Lalu saat siang hari, cuaca cerah sehingga udara terasa panas. Namun, saat malam, cuaca hujan. Bahkan, hujan turun lebat disertai angin kencang, sehingga udara terasa dingin. Perubahan cuaca ini dapat menjadi tanda terjadinya peralihan musim. Masa peralihan ini mengakibatkan cuaca menjadi tidak menentu. Perubahan cuaca yang demikian mengakibatkan perubahan suhu udara yang drastis. Sebagai contoh, siang terasa panas, sedangkan malam terasa dingin. Oleh karena itu, tubuh mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh menurun saat perubahan suhu udara yang drastis. Beberapa penyakit yang sering kali diderita saat perubahan cuaca. Pertama, flu. Flu disebabkan oleh virus yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Perubahan cuaca dapat memicu cepatnya pertumbuhan virus penyebab flu tersebut. Gejala flu diantaranya demam tinggi tiba-tiba, sakit kepala, radang tenggorokan, batuk, dan pilek. Kedua, gangguan pencernaan. Diare termasuk penyakit gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini disebabkan oleh bakteri. Bakteri mudah hidup dan menyebar saat terjadi perubahan cuaca. Ketiga, infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA. ISPA biasanya disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada saluran pernapasan. ISPA dapat terjadi sewaktu-waktu, tetapi risiko terjangkitnya semakin tinggi saat perubahan cuaca karena daya tahan tubuh manusia sedang menurun. Gejala ISPA diantaranya demam ringan, sakit tenggorokan, dan batuk kering. Membuat karya dekoratif. Pada pembelajaran 1, kita telah mempelajari karya dekoratif gelas hias. Berikut langkah-langkah membuat karya dekoratif gelas hias. 1. Menyiapkan alat, bahan, dan rancangan karya. 2. Membuat gambar dasar pada gelas kertas.
3. Menebalkan gambar dasar pada gelas kertas. 4. Karya dekoratif gelas hias sudah jadi. Menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Simaklah soal cerita berikut. Ibu membuat kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 8 potongan sama besar. Rehan makan 1 potong kue atau 1/8 bagian. Ibu makan 2 potongan kue atau 2/8 bagian. Berapa bagian kue bolu yang dimakan Rehan dan ibu? Perhatikan penjelasan berikut. Menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tadi sudah dijelaskan, ibu memotong kue bolu menjadi 8 potongan sama besar ya. Rehan memakan 1 potong kue atau 1/8 bagian. Lalu ibu juga makan 2 potong kue atau 2/8 bagian. Itu ya, sudah dijelaskan tadi. Nih, bagian kue yang dimakan Rehan sama dengan 1/8. Lalu bagian kue yang dimakan ibu itu ada 2/8 bagian itu ya. Lalu yang ditanyakan adalah bagian kue bolu yang dimakan Rehan dan ibu. Berapa bagian kue bolu yang dimakan Rehan dan ibu? Ini ya caranya ya. Ini yang dicari sekarang. Bagian kue yang dimakan Rehan dan ibu. Nah, ini yang harus dicari. Nah, yang ditanyakan itu bagian kue yang dimakan Rehan dan ibu. Di keseluruhannya yang mereka makan itu ada berapa bagian ya? Nah, caranya bagaimana? Betul sekali, dijumlahkan. Ini 1/8 ini bagian kue yang dimakan Rehan, lalu ditambah bagian kue yang dimakan oleh ibu, yaitu 2/8. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama? Masih ingat tentunya ya. Penyebutnya tetap, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 2. Sekarang hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan 3/8. Bentuknya sama. Jadi sekarang kesimpulannya, jadi bagian kue yang dimakan Rehan dan ibu adalah 3/8 bagian. Itu ya anak-anak, cara untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama.
Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Di antaranya kita telah mempelajari tentang menuliskan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan manusia. Kita tahu ya, kita sudah pelajari jika cuaca itu bisa berubah-ubah dalam satu hari. Misalnya saat siang hari cuaca cerah, malam hari cuaca hujan. Seperti itu ya. Kalau cuaca cerah, suhu udara itu panas, dan kalau cuaca hujan itu suhu udara akan menjadi dingin. Nah, perubahan cuaca itu akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh manusia. Nah, seperti itu ya. Jika daya tahan tubuh manusia lemah, bisa terserang penyakit seperti flu, atau gangguan pencernaan, ispa. Nah, penyakit-penyakit itu disebabkan oleh virus. Nah, seperti flu dan ispa itu disebabkan oleh virus. Lalu gangguan pencernaan, contoh gangguan pencernaan itu adalah diare. Nah, itu disebabkan oleh bakteri. Nah, saat perubahan cuaca ini, virus dan bakteri itu sangat mudah menyebar. Jika daya tahan tubuh kalian kurang kuat, nah itu akan mudah terserang penyakit. Makanya harus tetap menjaga kesehatan tubuh, itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang membuat karya dekoratif. Di sini dalam pembelajaran kita sudah melihat langkah-langkah membuat gelas hias. Nah, gelas hiasnya itu dari gelas kertas bekas. Nah, itu bisa dihias menggunakan unsur rupa. Unsur rupa apa yang digunakan tadi? Ya, unsur rupa titik dan garis, itu ya anak-anak. Nah, ini sebagai tugas, ada tugas kalian di rumah ya. Buatlah karya dekoratif gelas hias. Nah, dari gelas kertas ya, gelas kertas bekas. Nanti kalian hias sesuai dengan langkah-langkahnya itu menggunakan unsur titik dan garis saja. Nah, jangan unsur rupa lainnya, hanya titik dan garis. Di kreasi kalian boleh bebas menggunakan garis apa, menggunakan titiknya, bagaimana penempatannya itu bebas, terserah kreasi kalian. Tapi yang digunakan hanya titik dan garis, itu ya anak-anak. Nah, kalau misalnya kalian tidak memiliki gelas kertas bekas, boleh menggunakan mangkuk kertas. Nah, mangkuk kertas bekas itu ada ya. Nah, seperti gelas kertas itu ada mangkuk kertas. Kalian gunakan itu saja kalau tidak ada gelas kertasnya. Jadi kalian mana yang ada di rumah kalian itu yang digunakan. Itu ya anak-anak, mengerti ya tugasnya ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan dulu. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, tadi dalam pembelajaran sudah dijelaskan soal cerita bagaimana cara mengerjakannya. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama itu bagaimana caranya. Itu ya. Tentunya yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Lalu penyebutnya tetap. Karena sudah sama penyebutnya tetap, barulah pembilangnya dijumlahkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu pembelajaran kita kali ini. Tidak bosan Pak Oki mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, gunakan masker saat bepergian, dan juga rajin mencuci tangan. Seperti itu ya anak-anak. Daya tahan tubuh kalian juga harus dijaga. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye bye.